Saudaraku yang kekasih, salam sehat dan selamat hari Minggu bagi kita semua. Puji syukur dan terima kasih kita sampaikan ke hadirat Tuhan yang Maha Kuasa yang memimpin kita, menuntun kita hari lepas hari hingga kita boleh bekerja, boleh beristirahat, boleh juga bersama-sama bersekutu di keluarga dan juga dengan sahabat-sahabat semua. Marilah kita dengarkan firman Tuhan yang diperuntukkan untuk kita pada hari Minggu ini, Minggu tanggal 21 Maret tahun 2021, tertulis dalam kitab Ibrani pasal 5 ayat 5 hingga yang ke-10. Demikian bunyinya dan saya bacakan untuk kita sekalian. Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, "Anakku, engkau telah kuperanakan pada hari ini." Sebagaimana firman-Nya dalam satu nas ini, engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Dalam hidupnya sebagai manusia, Ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan dengan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya, Ia telah didengarkan. Dan sekalipun Ia adalah anak Allah, Ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah Ia mencapai kesempurnaannya, Ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan Ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Sampai di situ peruntukan firman untuk kita, saudaraku yang terkasih. Saudaraku yang kekasih, surat Ibrani ini sangat-sangat menarik perhatian kita. Surat ini ditulis pada tahun 70 dan ditujukan kepada orang-orang Kristen yang di perantauan, yang di luar Palestina, dan ada dugaan yang mengatakan mereka adalah jemaat di kota Roma. Penderitaan yang mereka alami ialah karena iman percayanya kepada Tuhan. Tapi selain itu juga penderitaan yang mereka alami oleh karena dari orang-orang lain yang menyingkirkan mereka karena tidak seiman dan dianggap sebagai musuh yang harus dilenyapkan. Itu sebabnya orang-orang Kristen Yahudi yang di perantauan ini, yang di diaspora ini, butuh satu pertolongan, butuh penghiburan, dan butuh penguatan. Dan karena itulah surat Ibrani ini ditulis. Ibrani ini sangat menolong kita karena isinya bagus sekali. Dia memintakan kita untuk tetap berpengharapan kepada Tuhan. Dalam Ibrani pasal 6 ayat 19 dikatakan, pengharapan itu ibarat sauh yang kokoh dan kuat yang telah dilabuhkan ke sorga. Ibarat kapal yang sandar dan sauh dibuang ke buritan kapal itu, maka kapal itu tenang di dermaga. Demikianlah orang Kristen, bila pengharapannya dikaitkan kepada Tuhan, maka di bumi ini dia akan tenang walaupun menghadapi gelombang, ancaman, sakit penyakit, tantangan, pergumulan, dan lain-lain. Tapi selain itu juga surat Ibrani ini memanggil semua yang percaya kepada Tuhan untuk tetap beriman. Kalau kita baca pasal 11, di situ digambarkan bagaimana orang-orang yang beriman itu taat untuk melaksanakan perintah Allah. Abraham keluar dari kampung halamannya ke negeri yang belum tentu dia tahu bagaimana keadaan dan kondisinya. Nuh yang beriman kepada Tuhan itu taat untuk membangun bahtera
dengan keluarganya, dan dengan waktu, energi yang amat banyak dibutuhkan. Saudaraku yang kekasih, saya ceritakan itu supaya kita boleh melihat bahwa kita pun seperti orang-orang Kristen Yahudi yang disebut orang Ibrani itu, boleh mengalami banyak-banyak pergumulan, tantangan kehidupan, dan juga barangkali penyakit, kesedihan, dan lain-lain. Tapi kesimpulannya, jangan kamu kalah oleh penderitaan, jangan kamu kalah oleh penyakit, dan juga oleh karena pergumulan-pergumulan yang lain. Ingatlah, sebagaimana dipesankan oleh firman ini, ada Tuhan Yesus yang menjadi imam besar bagi kita, yang menjadi perantara antara kita dengan Allah Bapa di sorga. Dan itu menjadi kekuatan bagi kita. Dan kita boleh menyanyikan itu sebagaimana jemaat Ibrani di dalam nas ini. Karena itu saya ingin menyampaikan pokok-pokok pikiran yang sangat penting bagi kita. Yang pertama, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Yesus Kristus telah diangkat menjadi imam besar untuk kita semua, untuk seantero zaman ini. Berterima kasih dan bersyukurlah kepada Tuhan karena Kristus Yesus telah dipanggil menjadi imam besar untuk kita. Apa itu imam besar? Imam adalah keturunan yang tertentu dari marga Yahudi dan dipilih oleh umat itu untuk menjadi perantara antara seseorang dengan Allah. Dia yang membawakan persembahan kurban untuk pengampunan dosa. Tetapi sebagai manusia, imam besar itu harus lebih dahulu juga minta pengampunan dosa daripada Tuhan, supaya dia layak untuk menyampaikan permohonan pengampunan dosa daripada orang yang datang kepadanya minta tolong. Saudaraku, yang utama dalam firman ini disebutkan bahwa Kristus Yesus telah menjadi imam besar bagi kita, bagi semua umat manusia. Bukan karena dipilih manusia, tetapi karena diangkat oleh Allah Bapa di sorga. Makanya dikatakan dalam nas ini tadi, kalau kita baca pasal 5 tadi, anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek, raja yang adil itu, bukan manusia biasa. Saudara yang kekasih, bersyukurlah, nyanyikanlah dalam hidupmu, walaupun ada pergumulanmu, walaupun kamu sakit, walaupun diancam oleh maut dan kematian. Tapi nyanyikanlah dan bersyukurlah kepada Tuhan. Ada imam besar, Yesus Kristus, yang menjadi perantara antara kamu dengan Allah Bapa di sorga. Ada imam besar, yaitu Yesus Kristus, yang mengampuni segala dosa-dosamu. Ada imam besar seperti Yesus Kristus. Dialah domba Allah itu yang berani untuk menghadapi maut, bahkan sampai kematian, demi keselamatan umat manusia, setiap orang yang percaya kepadanya. Saudaraku yang kekasih, suatu ketika kalau kita baca dalam Injil Matius pasal 3 ayat 17, di situ dinyatakan, sewaktu Yesus dibaptis di sungai Yordan dan sesudah dia meninggalkan sungai Yordan itu, maka terdengarlah suara, dan suara itu seperti satu proklamasi, pengumuman kepada dunia bahwa inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, dengarlah dia. Saudaraku, terima kasih kepada Tuhan. Tuhan Yesus menjadi imam besar untuk Anda dan aku, untuk kita manusia. Dialah anak Allah
yang kepadanya kita diminta untuk berkenan, untuk mengikut Dia. Luar biasa imam besar Tuhan Yesus itu. Dia bukan hanya menyampaikan permohonan dari setiap orang untuk pengampunan dosa, tetapi dia sendiri telah mengorbankan dirinya di kayu salib, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya boleh menerima keampunan dosa, kehidupan yang kekal di sorga selama-lamanya. Rasul Petrus berkata bahwa Tuhan Yesus itulah telah memberikan darahnya yang kudus itu untuk keselamatan manusia. Dan dia berkata, bukan dengan emas dan perak, tetapi melainkan dengan darah Kristus yang kudus dan mahal itu dan tak bernoda itu, maka kita boleh beroleh keselamatan. Saudaraku yang kekasih, bersyukurlah, nyanyikanlah seperti jemaat Ibrani itu bernyanyi walaupun awal-awalnya menderita, bersyukur dan bernyanyi menyaksikan kemurahan Tuhan karena ada Tuhan Yesus sebagai imam besar yang memberikan darahnya untuk keampunan dosa-dosa kita. Saudaraku, pesan yang kedua, marilah kita belajar dari Kristus untuk taat dan tabah dalam penderitaan. Saya ulangi sekali lagi. Marilah kita belajar dari Kristus untuk taat dan tabah dalam penderitaan. Taat dan tabah itu dua istilah yang sangat penting dalam kehidupan umat percaya. Kenapa penting? Karena ternyata dalam hidup ini manusia yang beragama sekalipun terkadang susah untuk taat dan tabah dalam penderitaan. Marilah kita belajar dari firman ini. Dikatakan pada ayat 8 demikian, saya bacakan firman-Nya untuk kita. Dan sekalipun ia adalah anak Allah, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Sekalipun ia adalah anak Allah, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Saudaraku yang kekasih, taat itu artinya patuh. Dan patuh itu dilaksanakan oleh karena percaya. Percaya kepada siapa? Bukan manusia di bumi, bukan atas sesuatu yang ada di bumi, tapi taat dan percaya atas Allah Bapa di sorga. Kalau kita simak bagaimana ketaatan dan ketabahan daripada Tuhan Yesus sewaktu di Taman Getsemane, dalam doanya di Taman Getsemane saat menghadapi penderitaan dan kematian, Yesus menunjukkan ketaatannya kepada Allah dan berkata, "Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan penderitaan ini daripadaku. Tetapi bukan kehendakku, kehendak-Mulah yang jadi." Bukan kehendakku, kehendak-Mulah yang jadi. Itulah tanda ketaatan. Dan itu perlu kita pelajari dalam hidup ini. Saudara, doa, permohonan, tangisan, dan juga pergumulan pasti kita lakukan dalam hidup ini. Kita berdoa untuk memohon sesuatu. Kita bergumul untuk dikabulkan permintaan kita. Kita menangis seperti anak kecil minta sesuatu kepada orang tuanya. Demikian kita berdalam doa kita kepada Allah Bapa di sorga. Tapi saya harus katakan,
Orang yang taat itu dan tabah dalam penderitaan itu, tatkala dia berdoa, memohon ini, itu, dan lain-lain, dia harus juga berkata, Allah Bapa, bukan kehendakku, tetapi kehendak-Mu lah yang jadi. Dan itu suatu ajaran untuk pematangan iman kita kepada Tuhan. Saudara yang kekasih, dalam Kidung Jemaat 460 dikatakan, jika jiwaku berdoa kepadamu Tuhanku, ajarlah ku terima saja pemberian tangan-Mu dan mengaku seperti Yesus di depan sengsaranya. Jangan kehendakku Bapa, kehendak-Mu jadilah. Dan pada bait yang kedua dari Kidung Jemaat tadi dikatakan, apapun juga yang kau timbang baik untuk hidupku, biar aku pun setuju dengan maksud hikmat-Mu, menghayati dan percaya walau hatiku lemah. Jangan kehendakku Bapa, kehendak-Mu jadilah. Saudara, taat artinya berserah diri dan percaya Tuhan memberikan yang lebih baik daripada apa yang kita pikirkan. Saudara yang kekasih, kita sebagai orang percaya boleh belajar bahwa Allah selalu menghargai hidup orang yang taat dan tabah dalam hidupnya, yang merendahkan diri, dan pada waktu mereka itu akan ditinggikan pada waktunya. Saya bacakan untuk kita nyanyian daripada jemaat mula-mula pada zaman Rasul Paulus. Belajar dari Yesus, taat dan tabah itu, dan itu mereka nyanyikan dalam ayat-ayat berikut. Filipi 2 pasal 5 dan seterusnya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, tetapi dia telah mengosongkan dirinya menjadi seorang hamba dan taat untuk melaksanakan perintah Bapaknya. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Karena itulah, maka dia ditinggikan dan namanya berada di atas segala nama. Dan dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 12 dikatakan, dan tidak ada nama di bawah kolong langit ini selain daripada nama yang satu itu, Yesus Kristus, di mana kita beroleh keselamatan hidup. Saudaraku, saya akhiri renungan ini. Nama minggu kita hari ini disebut Minggu Judika. Judika artinya, ya Allah, berilah keadilan kepadaku. Mazmur 43 ayat yang pertama. Judika, mohon keadilan. Itulah permohonan kepada Tuhan. Hidup ini tidak selamanya senang, saudaraku yang terkasih. Tidak selamanya aman. Ada orang yang sirik. Ada orang yang iri hati dan dengki kepada kita, kepada Anda. Boleh saja seseorang atau kelompok tidak senang, bahkan menuduh kita ikut terlibat atas sesuatu kejadian dan perkara. Ketabahan, penyerahan diri akan Tuhan, dan jujur dalam kata dan perbuatan, itulah yang sangat-sangat menentukan dalam hidup ini. Itulah ajakan minggu ini. Ya Allah, berikanlah aku keadilan. Ya Allah, tolonglah aku untuk menghadapi segala niat-niat buruk dari orang-orang yang jahat. Tuhanlah penolongku dan Dia Allahku.
Dia yang memberikan keadilan kepadaku sehingga aku selamat dalam perjalanan hidup ini. Tuhan memberkati kita, melindungi kita dari ancaman COVID ini, dan Tuhan memberkati saudara-saudaraku yang mungkin telah menerima vaksinasi COVID yang pertama maupun yang kedua. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di sorga, firman-Mu indah sekali. Biarlah kami boleh memahaminya, supaya kami boleh sukacita dan menyanyikan kasih-Mu yang luar biasa dalam Kristus Yesus sebagai imam besar bagi kami, yang telah mengorbankan dirinya untuk keampunan dosa-dosa kami. Dan ajarlah kami juga supaya kami menjadi orang yang taat dan tabah dalam hidup ini. Ampuni kami ya Tuhan, kalau kami bersikap tidak sabar dan seolah-olah mau memberontak. Ampuni kami dari segala dosa kami. Allah Bapa di surga, kami berdoa untuk sahabat-sahabat, saudara-saudara kami yang sakit, yang terus dalam pemulihan, baik yang dirawat di rumah ataupun di rumah sakit. Berkatilah mereka, supaya juga mereka dari penderitaan, pergumulan, penyakitnya boleh melihat Allah Bapa di sorga dalam Kristus Yesus. Mereka diselamatkan dan dosa-dosanya diampuni, supaya mereka juga boleh bernyanyi mengucap syukur atas berkat Tuhan. Kami berdoa untuk semua orang yang masih terpapar oleh COVID-19 ini ataupun varian yang lain yang sudah muncul di Indonesia. Berkati kami Tuhan dan jagailah kami, jagailah mereka semua. Berkati gereja-Mu supaya juga boleh tetap melaksanakan pelayanannya dengan baik. Berkatilah pemerintah kami supaya sabar dan tabah, tegar, walaupun ada kritikan-kritikan, cemohan-cemohan, tapi mereka tegar dan tegas dalam melakukan program untuk kebaikan, untuk kemujuran warga negara Indonesia ini. Terima kasih Tuhan, dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.